Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Selamat bergabung bersama kami dalam ibadah online GBT Kristus Penyelamat Jimbo Batu. Kali ini renungan firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Mikael Nudin Chandra. Selamat beribadah bersama kami, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara. Apa kabar hari ini? Masih semangat? Haleluya. Harus semangat sekalipun kita masih beribadah melalui online. Tetapi saya yakin Tuhan tetap hadir di rumah Bapak Ibu dan saudara sekalian. Ya, puji Tuhan. Saudara-saudara, saya akan menyampaikan firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Mazmur. Mazmur 119 ayat yang ke-71. Mazmur 19 ayat 71. Demikian, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Haleluya. Saya ulangi sekali lagi. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Puji Tuhan. Ini kan sungguh ungkapan yang luar biasa, bukan? Pada umumnya orang tertindas itu mengeluh. Pada umumnya orang tertindas itu marah. Saudara, tetapi pemazmur berkata di sini bahwa aku tertindas itu baik. Ya. Bapak Ibu dan saudara sekalian, oleh sebab itu dari ayat ini saya memberikan satu tema, yaitu temukan Tuhan dalam pergumulan. Ya, temukan Tuhan dalam pergumulanmu. Saudara-saudara, ayo coba, siapa di antara kita yang tidak punya pergumulan? Siapa di antara kita yang tidak punya persoalan? Siapa di antara kita yang tidak punya keinginan, kerinduan, harapan? Saudara-saudara, jadi saya yakin kita semua punya pergumulan, punya tantangan, punya masalah, saudara-saudara. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa aku tertindas itu baik. Temukan Tuhan dalam pergumulanmu. Temukan Tuhan dalam pergumulanmu. Karena segala sesuatu itu yang terjadi dalam hidup ini bukan tanpa maksud, bukan tanpa tujuan. Saya yakin kalau Tuhan izinkan kita untuk menghadapi tekanan, untuk menghadapi pergumulan, untuk menghadapi masalah, Tuhan punya maksud, Tuhan punya tujuan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, temukan Tuhan dalam pergumulan. Ya, saudara-saudara, Alkitab itu banyak menyatakan atau menyampaikan tentang orang-orang yang menghadapi tantangan pergumulan. Saya akan memberikan beberapa contoh. Saudara-saudara, Abraham dan Sarah. Abraham dan Sarah. Alkitab menyatakan bapak orang percaya, Abraham. Bapak orang percaya. Tetapi Alkitab juga menyatakan Abraham dan Sarah ini punya pergumulan yang begitu berat. Punya pergumulan yang begitu berat. Apa pergumulannya? Saudara, tentang janji Tuhan keturunan Abraham, yaitu Ishak.
yang mudah. Itu bukan perkara yang sebentar. Tetapi Abraham dan Sarah menanti janji Tuhan itu dengan bertahun-tahun. Bahkan Alkitab menyatakan 25 tahun. Baru janji Tuhan dinyatakan tentang berkat keturunan bagi Abraham. Wow, saudara-saudara. Ya. Bapak Ibu, di dalam pergumulan Abraham menemukan Tuhan di sana. Ya. Di dalam pergumulannya Abraham dan Sarah menemukan Tuhan di sana. Saudara, sampai dinyatakan pergumulannya, lahirlah seorang yang bernama Ishak. Contoh yang lain, ada Hana yang juga punya pergumulan tentang keturunan. Bertahun-tahun dia disakiti oleh madunya, Penina. Disakiti, tetapi Hana tetap berjalan dan melakukan segala kegiatannya, bahkan ibadahnya kepada Tuhan. Menemukan Tuhan dalam pergumulannya. Ya. Maka lahirlah seorang Samuel. Saudara-saudara. Dan saya yakin bukan hanya itu saja, bukan hanya Abraham, bukan hanya Hana. Banyak pahlawan-pahlawan iman yang Alkitab tulis di situ tentang bagaimana orang menemukan Tuhan dalam pergumulannya. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ayo kita yang sedang menghadapi pergumulan, kita yang sedang menghadapi tantangan, ayo temukan Tuhan dalam pergumulanmu. Ya. Apa yang harus kita lakukan supaya kita menemukan Tuhan dalam pergumulan kita? Dalam Ratapan pasal yang ketiga, saudara-saudara, Ratapan pasal yang ketiga, ayat yang ke-40 dan 41 demikian. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Marilah kita mengangkat hati dan tangan kita kepada Allah di surga. Ya, saudara, ingat, ketika kita menghadapi pergumulan, ya, ketika kita menghadapi tantangan, ingat ini. Marilah kita menyelidiki hati. Marilah kita menyelidiki hati, saudara-saudara. Jadi ayat ini mengatakan demikian. Menyelidiki hati, menyelidiki dan memeriksa hidup kita. Marilah kita mengangkat hati kita. Ya, saudara. Jadi ketika kita menghadapi pergumulan, yang harus kita lakukan menyelidiki atau memeriksa hidup kita, saudara-saudara. Ya, mengevaluasi diri, introspeksi, bagaimana kita hidup. Ya, saudara. Kemudian dikatakan di sini, marilah kita menyelidiki, mengangkat hati kita kepada Tuhan. Ya, saudara. Jadi temukan, jangan ketika kita menghadapi pergumulan, tantangan, persoalan, kita justru lari. Lari bukan mendekat kepada Tuhan, lari menjauh, bukan, saudara. Tetapi dengan pergumulan yang Bapak Ibu hadapi, buatlah itu menjadi evaluasi hidup kita. Mendekatkan diri kepada Tuhan, mengangkat hati dan tangan kita, ya, mengangkat hati
hati dan tangan kita kepada Tuhan. Saudara, temukan Tuhan dalam pergumulan. Ya, saudara. Jadi Tuhan ingin supaya ketika kita menghadapi tantangan, menghadapi pergumulan, jangan kita terus malas datang kepada Tuhan, tetapi justru ambil waktu untuk sujud, menyelidiki, memeriksa hidup kita, membuka hati, mengangkat tangan kepada Tuhan. Ya, itu. Kemudian di dalam Hosea pasal yang ke-6, saudara-saudara, dikatakan demikian. Hosea pasal 6 ayat yang ketiga. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Bapak Ibu, setelah kita memeriksa hidup kita, setelah kita mengevaluasi diri kita, setelah kita mengangkat hati dan tangan kita kepada Tuhan, dalam Hosea berkata, marilah kita mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya. Saudara, yang berikutnya adalah mengenal Tuhan, berusaha mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ini yang Tuhan mau. Jadi persoalan yang kita hadapi bukan menjauh dari Tuhan. Justru mari ketika kita menghadapi pergumulan, tantangan apapun yang kita hadapi, ya, itu menjadi evaluasi diri kita. Setelah itu mendorong kita untuk berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Berusaha dengan sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Jadi jangan main-main. Kalau saudara berusaha yang sungguh-sungguh, berusaha itu yang serius mengenal Tuhan, Bapak Ibu, saya percaya kalau kita sudah menemukan Tuhan dalam pergumulan kita, kira-kira apa yang terjadi? Saya yakin kalau kita sudah menemukan Tuhan dalam pergumulan kita, Tuhan tidak akan berdiam diri. Tuhan tidak akan berdiam diri. Pasti. Saudara-saudara, coba kita lihat. Dalam Ratapan pasal yang ketiga ayat yang ke-58. Ya Tuhan, Engkau telah memperjuangkan perkaraku. Engkau telah menyelamatkan hidupku. Ayo, saudara, kalau kita mengenal Tuhan, kalau kita berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan, saudara, maka yang terjadi, Tuhan akan memperjuangkan perkara kita. Apa yang menjadi pergumulan saudara? Perkara apa yang saudara hadapi? Kalau kita berusaha dengan sungguh-sungguh mengenal Tuhan, maka Tuhan akan memperjuangkan perkara-Mu. Maka Tuhan akan memperjuangkan perkara saudara. Ini sungguh luar biasa. Ya. Jadi marilah temukan Tuhan dalam pergumulan kita. Temukan Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara.
Makanya dalam Perjanjian Baru, surat Roma pasal yang ke-8 berkata demikian, bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Saudara-saudara, Allah tidak akan berdiam diri ketika kita berusaha mengenal Dia. Maka Dia akan turut bekerja di dalam hidup kita. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan. Ya. Saudara, jadi ketika kita mengenal Tuhan, maka Tuhan akan memperjuangkan perkara kita sampai apa? Sampai berhasil. Sampai apa? Sampai sembuh. Sampai apa? Sampai dipulihkan. Saudara, temukan Tuhan dalam masalahmu, dalam pergumulan. Saudara, itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya itu akan ditambahkan. Temukan Tuhan dalam masalahmu. Cari Tuhan dalam masalahmu. Ketika saudara sudah menemukan Tuhan dalam pergumulan saudara, dalam masalah saudara, maka Tuhan akan bertindak buat saudara. Maka Tuhan akan memperjuangkan perkara saudara sampai berkemenangan. Maka Tuhan akan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara. Ya, jangan hindari pergumulan itu. Jangan hindari masalah itu. Jangan hindari tantangan itu, tapi hadapi. Hadapi. Saudara, temukan Tuhan dalam perkara. Temukan Tuhan dalam masalahmu. Temukan Tuhan dalam pergumulan. Dia akan bertindak. Ya, Dia akan bertindak untuk saudara. Tuhan memberkati. Haleluya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat firman-Mu pada kesempatan hari ini. Kiranya Tuhan, Engkau memberkati setiap kami, seluruh jemaat-Mu. Tuhan, lawat mereka yang sedang menghadapi pergumulan. Biarlah mereka juga boleh mencari Tuhan, menemukan Tuhan dalam pergumulannya, supaya mereka juga dipulihkan, dimenangkan, disembuhkan, diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa Tuhan, di dalam nama Yesus, biarlah berkat-Mu tercurah turun atas seluruh jemaat-Mu. Berkat kekuatan kesehatan, berkat damai sejahtera melingkupinya dalam hidup seluruh jemaat-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Berkati seluruh jemaat-Mu dengan kekuatan yang baru untuk mereka tetap semangat di dalam mengiring Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan memberkati setiap usaha pekerjaan yang dijalaninya, setiap rumah tangga dengan damai sejahtera-Mu. Tuhan, buat seluruh jemaat-Mu boleh berhasil, berkemenangan, dan nama Tuhan dimuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Terima kasih saudara telah mengikuti ibadah online kami GBT Kristus Penyelamat Jumbo Batu, dan harapan kami saudara sangat diberkati. Apabila ada hal-hal yang perlu di-sharingkan, silakan komen di channel YouTube kami. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dan